Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Manusia dengan kemampuan akal mampu menciptakan berbagai macam kebudayaan atau peradaban. Iptek adalah salah satu contoh dari hasil olah pikiran atau akal yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Dengan kemajuan iptek yang sangat pesat memberikan beberapa kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, meskipun ada beberapa kemudahan dan manfaat yang diperoleh, iptek juga dapat membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Ada 7 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama adalah peralatan hidup atau teknologi. Yang kedua ada sistem mata pencaharian atau ekonomi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang keempat ada sistem bahasa. Yang kelima ada sistem kesenian. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh ada sistem kepercayaan atau religi. Iptek Iptek merupakan bagian dari unsur-unsur pokok kebudayaan universal. Iptek akan dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang maju, sedang, berkembang, sampai masyarakat yang peradabannya masih sederhana. Pada zaman prasejarah, ketujuh unsur universal tersebut telah ada. Pengetahuan dan teknologi. Sarana bagi kehidupan, yakni untuk membantu agar aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga lebih menjadi bermakna dan produktif. Dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Dalam berinteraksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan untuk membantu kehidupan. Iptek bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan taraf kehidupan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam, lalu melestarikan pengetahuan tersebut secara konsepsional dan sistematis. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan mengapa. Teknologi adalah jawaban praktis dari pertanyaan bagaimana. Dengan teknologi, manusia dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Teknologi juga merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Seni adalah sebagai proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Dengan sentuhan seni, teknologi sebagai hasil karya ilmu pengetahuan manusia tidak hanya sekedar menjadi alat tetapi juga menjadi indah. Dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. 1. Manusia dengan potensi akalnya telah diberi kebebasan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. 2. Dengan potensinya, manusia dapat menggali dan mengembangkan rahasia alam semesta ini, maka lahirlah yang disebut iptek. 3. Perkembangan iptek berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. 4. Pengaruh iptek menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup maupun tingkah lakunya. 5. Semestinya semakin tinggi penguasaan iptek, manusia semakin kritis, semakin disiplin dalam bekerja dan semakin efisien dalam bertindak. 6. Tetapi kenyataan banyak manusia semakin terbuai dengan semua fasilitas dan produk yang dihasilkan iptek. 7. Dalam kehidupan modern hampir tidak ada orang yang hidup tanpa menggunakan jasa iptek. 8. Dampak kemajuan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. 9. Dampak negatif kemajuan iptek, masyarakat semakin terbuai, tak sadar dirinya berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan di sini merupakan dampak kemajuan iptek, yaitu yang pertama, perubahan dalam bidang intelektual, selanjutnya perubahan pada organisasi politik dan perubahan pola kehidupan politik,
Selanjutnya, perubahan terhadap tata nilai dan tata lingkungannya. Selanjutnya, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kemampuan nasional menghadapi perkembangan global. Yang kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Selanjutnya, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, lemahnya strategi iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Selanjutnya, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Yang keenam, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Yang ketujuh, belum optimalnya iptek dalam menghadapi degradasi fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Terima kasih, sekian dari kelompok kami tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.